Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menerima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan mari kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia dan kita nanti juga akan belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian saat ku masuk ke hadirat. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Nyanyikan pujian ini lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Saat ku tersungkur dan sembah. Kita siap untuk menyembah Tuhan, memuji Ku Tuhan. tersungkur Haleluya. dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini, pada saat ini, kami masih boleh datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya kami percaya di tengah-tengah ibadah kami, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau selalu dekat kepada kami, umat-umat-Mu yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Karena itu biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang disenangkan dan Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena memang kami sadar Tuhan, hidup kami hanyalah karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya.
Mari kita mau bersuka cita seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 122 ayat yang pertama. Dia katakan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Dan mari kita nyanyikan pujian ini. Marilah kita ke rumah Allah. Haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, mari ke rumah Allah. Kita mau bersuka di dalamnya oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah dengan sukacita. Kita berkata kepada Tuhan, haleluya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Datang padaku, Yesus memberikan damai Yesus sepenuh. Amin. memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Amin. Datang padaku, datang padaku. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Datang padaku, Datang padaku, datang padaku. Yesus memberikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Kalau jiwamu lelah, Kalau datanglah jiwamu kepada Tuhan. lelah dan Haleluya. bertanggungan berat, datang, datang, datang padaku. Yesus di hati, tiada Yesus di susah, hati, tiada sedih. tiada Amin. susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan. Yesus di hati, tiada susah. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Haleluya. Yesus di Puji hati, tiada susah. Puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji haleluya, puji Tuhan haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan haleluya, puji haleluya,
di hati tiada susah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sadar dan kita bertobat, dan itulah kita mau mengikut dan mengiring Yesus. Kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan pujian, Tuhan, ku mau turut Engkau, ini perhentianku. Menjadi doa kita kepada Tuhan bahwa hidup ini akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau turut Engkau, ini perhentianku. Tidak lain jalan selamat, ku percaya darah-Mu. Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhan ku senang. Amin. Haleluya. Juga dalam kesucian tubuh, jiwa dan rohku, baik perkataan perbuatan, segenap hatiku turutlah. Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhan ku senang. Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhan ku senang. Biarlah kita tetap mengikuti ketetapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan kita diubahkan. Dengan firman Tuhan hidup kita dipulihkan. Dengan firman Tuhan iman kita dikuatkan. Itu sebabnya mari kita mau siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau nyanyikan pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kita datang kepada Yesus. Haleluya. Tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidup
menyanyikan pujian ini, bila hati terasa berat, kita mau bawa kepada Tuhan. Sebab Dia berjanji, Dia mau melepaskan, asalkan kita percaya sungguh kepada Dia. Haleluya. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya, haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia beriku segala bebanku. Sujud di altarnya, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah ada kelegaan yang Dia berikan ketika kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia ubah hidupmu dan baharui hatimu saat kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami sujud menyembah Engkau. Engkau Allah yang Allah ditinggikan, Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami rindu lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap firman yang disampaikan, menguatkan setiap jiwa-jiwa yang ada, mengubahkan setiap jiwa-jiwa yang ada, terus diperbaharui menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya setiap apa yang Dia katakan boleh berasal daripada-Mu Bapa. Dan setiap jiwa-jiwa yang ada menikmati firman yang ada, kehidupan mereka dikuatkan Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi hari ini kita ada di dalam kebaktian online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah saat ini, semua ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan.
Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, dan kepada saya diberikan tema sadar dan bertobatlah. Terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga di ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan sebuah pernyataan, bahkan juga bisa dikatakan sebuah ajakan atau himbauan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi pada saat mereka sedang berada di Bait Allah, lebih tepatnya berada di Serambi Salomo. Nah, peristiwa ini terjadi ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melakukan sebuah hal yang luar biasa bagi orang Yahudi waktu itu. Hal yang luar biasanya adalah ketika mereka berdoa dan menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Seorang yang lumpuh. Orang yang lumpuh kemudian didoakan dan dia diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga dia bisa berjalan. Nah, ini membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu tercengang dengan apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada waktu itu. Mereka kagum dengan akan hal ini. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang baru. Dan mereka seolah-olah nampaknya akan mulai mengagungkan atau mulai, kalau bisa dikatakan, meninggikan namanya si Petrus dan Yohanes karena mereka melakukan satu mujizat. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal yang ketiga ini, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes melihat akan hal ini, mereka langsung buru-buru melakukan sebuah klarifikasi. Karena mereka melihat bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu begitu antusias menyambut sebuah mujizat yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Seorang yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan karena didoakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pada waktu itu. Dan peristiwa itu menggemparkan di daerah tersebut. Dan pada akhirnya seperti tadi saya katakan bahwa Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mereka memberikan sebuah seperti klarifikasi kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Hal yang seringkali terjadi ketika Yesus masih ada di dalam dunia. Hal ini seringkali Yesus lakukan. Bahkan Yesus pernah membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Dan Rasul Petrus tegaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa mujizat yang terjadi terhadap orang lumpuh ini bukan karena kuasa mereka. Bukan karena kesalehan mereka. Bukan karena bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kuasa itu karena kesalehan sehingga mereka dapat melakukan mujizat itu. Orang yang lumpuh kemudian diberikan kekuatan dan dia bisa berjalan pada waktu itu. Rasul Petrus katakan, kamu seharusnya seringkali melihat akan hal ini ketika Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia. Tetapi karena orang Yahudi sudah dari awalnya tidak sepakat, tidak setuju, tidak sukalah dengan keberadaan Yesus.
Sehingga setiap apa yang Yesus lakukan termasuk mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, membangkitkan orang yang mati. Bagi mereka itu adalah hal yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Karena dari awal mereka sudah tidak suka dengan Yesus. Orang-orang Yahudi memang tidak suka dengan Yesus. Dan Rasul Petrus katakan, mujizat yang terjadi terhadap orang buta, orang lumpuh ini, itu karena kuasa dari Yesus. Kuasa dari Yesus yang bekerja dalam kehidupan Rasul Petrus, lewat Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Rasul Petrus, maka orang lumpuh ini bisa berjalan. Yesus yang dulunya kalian salibkan, Yesus yang dulunya Rasul Petrus katakan kalian bunuh. Kalian lebih membela penjahat daripada membela seorang juru selamat. Seorang yang menjadi pemimpin. Seorang yang memberikan hidup. Ini yang Rasul Petrus tegaskan kepada orang Yahudi. Rasul Petrus ingin menegaskan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan karena dia sebagai seorang rasul, tapi karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Yesus. Karena kuasa Kristus yang bekerja di dalam kehidupan Rasul Petrus. Rasul Petrus menyadari bahwa keberadaannya sebelum dia menjadi seorang rasul atau ketika dia menjadi seorang rasul dan ketika berhadapan dengan orang Yahudi waktu Yesus berada di hadapan pengadilan, Rasul Petrus adalah seorang yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Inilah yang membuat Rasul Petrus tidak serta-merta merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Tetapi dia coba mengalihkan bahwa semua itu karena Yesus. Dan Rasul Petrus pun menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yesus yang dahulu kalian salibkan. Yesus yang dahulu kalian bunuh. Yesus yang dulu kalian membiarkan dia dihukum dan lebih memilih si penjahat itu untuk dibebaskan. Dialah yang melakukan itu. Dan kalau Rasul Petrus kemudian mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, mungkin waktu itu orang-orang Yahudi belum terlalu memahami dan belum percaya akan hal itu. Sehingga mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang biasa saja. Orang mati yang bangkit itu biasa saja. Saudara, ada beberapa orang, ya bisa dikatakanlah anak Tuhan mungkin, ataupun mungkin orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang memiliki pemahaman yang sama dengan orang-orang Yahudi. Pemahamannya adalah ketika di dalam hatinya sudah mempunyai satu pemahaman atau satu pemikiran yang tidak baik dengan orang yang melakukan hal yang baik, selalu ada di dalam pikiran mereka bahwa orang itu melakukan tidak benar. Kalau dia tidak suka dengan seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak disukai, apakah itu perbuatan yang baik, perbuatan yang memberkati, bagi mereka itu sesuatu yang salah. Dan itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Yahudi ketika Yesus masih ada di dalam dunia. Mereka tidak menghargai keberadaan Yesus. Itu sebabnya mujizat yang Yesus lakukan, mereka tidak meyakini dan tidak terkagum. Namun yang mengherankan bagi Rasul Petrus, kenapa justru ketika Rasul Petrus melakukan mujizat, mereka baru terkagum-kagum dengan hal itu. Inilah yang membuat Rasul Petrus harus menegur mereka dengan keras. Bahwa orang-orang Yahudi masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk mendapatkan anugerah Tuhan itu, untuk mendapatkan kemurahan karunia Tuhan itu kepada mereka.
adalah ketika mereka sadar dan bertobat. Mereka harus menyadari akan kehidupan mereka. Mereka harus menyadari akan apa yang sudah menjadi pemahaman mereka selama ini yang salah tentang Yesus. Ayat yang sudah kita baca bersama tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, Rasul Petrus katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kemudian ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Rasul Petrus katakan kepada orang-orang Yahudi, kalau mau Tuhan memberikan kesempatan waktu kelegaan itu kepadamu, kalian harus bertobat. Kalian harus menyadari akan kesalahan itu. Bertobat, dan kemudian Rasul Petrus katakan, dan mengutus Yesus. Artinya bahwa Yesus akan datang kepada mereka, dan dari semula diuntukkan bagimu itu sebagai Kristus. Dan memang Yesus adalah diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang mereka katakan mereka masih menantikan Mesias sampai hari ini. Kalau mereka mau supaya Mesias yang mereka nantikan itu benar-benar datang dan terjadi dalam hidup mereka, mereka harus sadar dan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang secara mungkin tidak kebetulan menyaksikan tayangan kebaktian ini. Kalau selama ini pemahaman saudara tentang Yesus, bahwa Yesus itu bukanlah sesuatu hal yang istimewa, kalaupun mungkin ada di antara saudara yang saat ini menganggap bahwa mujizat-mujizat yang terjadi itu hanyalah hal-hal yang biasa. Apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, sadar dan bertobatlah, itu adalah hal yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan saat ini. Kalau mau anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu dinyatakan, karunia Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, bertobat. Sadarlah akan kesalahan itu. Ataupun mungkin pemahaman-pemahaman yang berbeda tentang firman Tuhan yang saudara pahami selama ini berbeda dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini. Saudara harus bertobat. Yang saudara anggap itu benar menurut pemahaman saudara, yang saudara anggap itu sesuatu yang paling benar di atas segala-galanya. Tapi ternyata itu ketika dilihat dan diterawang menurut firman Tuhan, itu keliru. Saudara harus bertobat untuk hal itu. Jangan saudara menganggap bahwa apa yang selama ini saudara lakukan itu benar, tapi ternyata itu tidak benar. Ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara harus bertobat untuk hal itu. Kita harus perlu menyelidiki hati kita, hidup kita di saat-saat ini. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kalau kita mau kembali dan kita mau sadar dengan apa yang kita lakukan selama ini, ternyata itu salah, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan sampai kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang seharusnya kita terima, tapi justru itu diberikan kepada orang lain yang begitu setia kepada Tuhan. Tapi saya percaya, anugerah Tuhan, karunia Tuhan, kasih kemurahan Tuhan itu akan tetap dinyatakan kepada kita. Kalau kita mau sadar dan bertobat dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, sebentar kita melihat di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga di ayat yang kelima, kitab Amsal, penulis kitab Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Penulis kitab Amsal katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Raja Salomo adalah seorang raja yang besar setelah dia menggantikan ayahnya Daud. Dia banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia alami dalam hidupnya, itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan kalau dia katakan di sini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya bahwa ini adalah merupakan pengalaman pribadi seorang Raja Salomo. Bahwa kita sebagai orang yang sudah bertobat, yang sudah meninggalkan hidup yang lama, yang telah menyadari akan segala kesalahan kita, dan kita kembali bertobat, kembali kepada Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dengan segenap hati kita. Caranya seperti apa? Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kesalahan orang Yahudi pada waktu itu adalah mereka bersandar kepada pemahaman mereka sendiri. Mereka menganggap mereka paling benar. Dan Rasul Petrus harus menegur keras kepada orang Yahudi. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan kita merasa kita paling benar. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita harus berharap kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-6, akuilah dia. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah Yesus dalam segala perbuatan kita. Rasul Petrus tahu diri. Dia tidak membanggakan dirinya bahwa dia adalah orang yang menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dia tahu itu karena kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Akuilah dia dalam setiap perbuatan kita. Artinya apa yang kita alami dan apa yang kita lakukan itu bukan karena kita, tapi itu karena Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita masih bisa beraktivitas sampai hari ini. Kita masih bisa dapat melakukan segala sesuatu dalam dunia ini. Itu karena Tuhan yang sudah menolong kita. Kita tidak bisa katakan, oh saya sehat, ini saya sehat ini karena saya pintar menjaga kesehatan saya. Kalau saya sakit, saya tahu obat yang harus saya makan, yang harus saya minum apa. Itu hanyalah hal yang memegang peranan penting dalam hidup kita. Apakah itu obat, apakah itu vitamin, itu kecil peranannya bagi kita. Yang terpenting di dalamnya, yang terbesar di dalamnya adalah peranan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita sadari, itu yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Mari kita mau melakukan segala sesuatu, kita mau mengakui Tuhan di dalam hidup kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang percaya di dalam dunia ini, orang yang sudah bertobat dan sudah menyadari akan kesalahannya, dan kita mau mengikut Tuhan. Ada banyak hal yang seringkali diperhadapkan kepada kita dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Ada banyak kerintangan, ada banyak masalah yang diperhadapkan kepada kita. Dan terkadang kita rasanya tidak sanggup untuk menghadapi itu. Rasanya kita tidak kuat untuk menghadapi itu.
Tidak salah kalau Raja Salomo katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dia akan meluruskan jalanmu. Dia yang akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan. Dia yang akan membela kita ketika kita ada dalam masalah yang berat menurut kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, apapun persoalan kita. Hanya Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Hanya Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 37, kita membaca di ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, di sana Raja Daud berkata begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Haleluya. Raja Daud adalah seorang raja yang terkenal, saudara. Dia raja yang besar sebelum Raja Salomo. Daud adalah ayah dari Raja Salomo. Pengalaman Daud sebagai seorang raja, dia banyak kali menghadapi hal-hal yang menyulitkan bagi dia. Dia banyak kali menghadapi hal-hal yang membuat dia tidak berdaya. Dengan keberadaannya sebagai seorang raja ataupun sebagai seorang manusia. Tetapi ketika dia menyerahkan seluruhnya, baik hidupnya, baik jabatannya, baik apapun yang dia emban pada saat itu, dan dia melihat Tuhan bertindak. Dia melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Dia melihat Tuhan bekerja. Ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Dia katakan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kebenaran tidak bisa dapat ditutupi. Orang boleh menghalangi, orang boleh menutupi kebenaran itu. Siapapun, tapi namanya kebenaran, dia akan tetap muncul, saudara. Dia akan tetap keluar sebagai kebenaran. Tidak ada yang bisa menghalangi. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mungkin seperti peristiwa ketika Yesus masih ada di dalam dunia. Dia tidak dianggap oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi kebenaran itu akan tetap muncul. Kebenaran itu akan tetap dinyatakan. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Haleluya. Nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melihat kehidupan kita. Apakah kita masih bergantung kepada Tuhan? Atau kita sudah tidak lagi bergantung kepada Tuhan karena kita merasa kita hebat mungkin. Kita merasa kita kuat. Mazmur pasal yang ke-37 ini. Di ayat yang ketiga, kalau kita mundur di ayat yang ketiga, dia katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kalau kita percaya kepada Tuhan, pasti kita akan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa saya orang percaya kepada Tuhan, pasti kita akan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, pasti dia adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya katakan tadi. Kalau mungkin selama ini dalam pemahaman kita, apa yang kita lakukan itu benar menurut pemahaman kita. Tapi ternyata menurut firman Tuhan itu salah. Kembali, sadari, bertobat. Masih ada kesempatan bagi kita. Kita harus menyadari akan kesalahan itu. Dan kemudian kita harus percaya. Raja Salomo katakan, percayalah kepada Tuhan. Raja Daud pun katakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka ia akan bertindak. Raja Salomo katakan, dia akan meluruskan jalanmu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, dia akan meluruskan jalanmu. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bertobat, kita menyadari akan segala kesalahan kita. Kita bertobat, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa kita. Dalam Yesaya pasal yang ke-43, Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang ke-25. Tuhan berkata begini kepada orang Israel, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Akuilah dia, kata Tuhan. Akuilah dia akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Tuhanlah yang menghapus segala dosa kita. Tuhannya yang menghapus dan tidak mengingat segala dosa kita. Di dalam pasal 44 masih di dalam kitab Nabi Yesaya ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Haleluya. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Yang selama ini kita anggap pemikiran pemahaman kita benar. Tapi ternyata itu keliru, itu salah. Kita harus memeriksa, menyelidiki hidup kita. Apakah kita saat ini masih ada di jalannya Tuhan? Atau kita sudah keluar dari jalannya Tuhan? Percayalah kepadanya dengan segenap hati kita, maka dia akan meluruskan jalan kita. Hanya Yesus yang mampu menolong kita. Apapun kehebatan kita, apapun kekuatan kita, itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Hanya dialah yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Selidiklah akan daku ya Allah. Haleluya. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah
siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan. Selidiklah setiap kami Tuhan. Apakah kami masih ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami banyak kekurangan, keterbatasan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ubahkan Tuhan. Amin. hatiku ini. Amin. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Amin. Ubahkan Tuhan
Ubahkan Tuhan hatiku ini. Engkau penjunan ku tanahnya. Kerjakanlah daku ini doaku. Ubahkan kami Tuhan. Ubahkan Tuhan hatiku ini. Ubahkan Tuhan hatiku Amin. ini. Haleluya. 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 Ini permohonan kami kepadamu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau mengubah hati kami, hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah kami mengakui Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami, sebagai penolong kami, sebagai juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami Tuhan. Firman-Mu meneguhkan bagi kami Tuhan. Untuk kami mau tetap percaya kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau meninggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini, Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan kepada mereka untuk melewati setiap masalah yang mereka hadapi. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Dan pada akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.